Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 57, Pendekar Pedang, Ledakan Kekuatan. Di atas atap, Jian Wushuang memiliki aura seorang pendekar pedang ulung saat ia menatap orang-orang berjubah hitam itu dengan ekspresi dingin. Kedua belah pihak terus bergerak maju ke arah satu sama lain. Para pria berjubah hitam itu berlari kencang melintasi atap-atap. Begitu melihat Jian Wushuang berdiri di depan mereka, mata mereka memancarkan niat membunuh. Bunuh dia, kata salah satu pria berjubah hitam. Seperti yang dikatakan kepada Tuan Huo, mereka hanya ingin pergi. Namun jika ada yang ingin menghentikan mereka, mereka akan menyerang dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Jian Wushuang jelas berencana untuk menghentikan mereka. Pendekar, mundur. Mundur, mundur, mundur. Yin Min dan Ling Tianhao berteriak keras ke arah Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang tidak bergerak sama sekali. Mundur. Haruskah aku mundur? Tidak mungkin. Jian Wushuang meraung dalam hatinya. 4 bulan lalu, dia terlalu lemah, jadi dia hanya bisa melarikan diri saat dikejar oleh sejumlah besar pembunuh bertopeng perak dan emas dari Menara Bloodfeather. Namun, sekarang, 4 bulan kemudian, semuanya telah berubah. Yang lebih penting, lawan-lawannya hanyalah 1 pembunuh bertopeng perak dan 8 pembunuh bertopeng tembaga. Mereka tidak cukup kuat untuk membuatnya mundur. Karena dia tidak perlu mundur, dia akan bertarung. Ini perang. Aku tidak mampu menonjol di Istana Anak Naga Emas karena terlalu banyak orang di sekitar. Namun, semua yang terjadi selama tugas Istana Naga Emas adalah rahasia besar. Tidak seorang pun berani menyebarkan informasi. Jadi, aku tidak perlu khawatir akan menarik perhatian atau kekuatanku yang sebenarnya terungkap. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata dingin yang kosong dari emosi apapun. Dia bergerak tepat di depan orang-orang berjubah hitam dan tiba-tiba mengayunkan pedang triple kill miliknya. Jurus pertama Anonymous Swordsman's, High plus W, Blood Shadow. Kecepatan pedangnya melesat keluar. Pada saat ini, kecepatannya bahkan lebih luar biasa, dingin, dan kasar daripada sebelumnya. Di atap, kecuali pria bertopeng perak, 8 pria berjubah hitam lainnya melihat cahaya pedang yang menyilaukan bergerak ke arah mereka, dengan pantulan di mata mereka semakin besar. Cahaya pedang itu terlalu cepat. Sedikit kepanikan dapat dirasakan dari ke-8 pria berjubah hitam itu. Pada saat berikutnya, kilatan pedang menyapu leher ke-8 pria itu tanpa halangan apapun. 8 pria berjubah hitam itu jatuh tanpa bersuara. Tiba-tiba seluruh sekte Tianhuan terdiam. Hening, sunyi senyap. Semua orang di sekte Tianhuan dikejutkan oleh kecepatan pedang yang mengerikan ini. Di atas atap, pria bertopeng perak berjubah hitam adalah satu-satunya yang masih berdiri di depan Jian Wushuang. Dia melirik pria berjubah hitam yang semuanya baru saja meninggal dan merasa takut. Dia juga melihat pukulan dari Jian Wushuang. Satu-satunya serangan itu melewati leher 8 orang itu dengan kecepatan yang luar biasa, menewaskan ke-8 pembunuh alam laut spiritual luar biasa dari Menara Bulu Darah. Siapa kau? Pria bertopeng perak berjubah hitam bertanya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku adalah pendekar pedang, jawab Jian Wushuang acuh tak acuh. Saya hanya ingin pergi dari sini. Saya tidak mencoba menghalangi tugas Anda dan saya bukan orang dari sekte Tianhuan. Saya tidak seharusnya menjadi target tugas Anda, kata pria bertopeng perak berjubah hitam itu dengan suara rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Naga Emas. Kalian semua sudah mati saat aku melihat kalian, kata Jian Wushuang tanpa emosi. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan Jian Wushuang. Belati merah tua menembus udara dan segera bergerak ke arah kepala Jian Wushuang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, suara kasar dari pria bertopeng perak berjubah hitam terdengar. Pergi ke neraka. Mata pria bertopeng perak berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai seorang pembunuh bertopeng perak di Menara Bulu Darah, gerakan pertamanya adalah gerakan pembantaian. Konyol, kata Jian Wushuang. Sambil tersenyum acuh tak acuh, dia menyerang si pembunuh. Gerakan pedang yang terlihat biasa saja ini adalah gerakan pertama dari pendekar pedang anonim, High plus P, Blood Shadow. Kecepatan cahaya pedang itu luar biasa cepatnya. Itulah gerakan pedang. Tetua berjubah abu-abu, Tuan Huo, berkonsentrasi pada pertarungan di atap gedung dalam jarak dekat. Dia tampak serius. Pedang esensi Gale, dia memahami esensi pedang Gale. Dan pemahamannya tentang itu sangat dalam. Gerakan pedangnya sangat cepat. Ya, kecepatannya sangat cepat. Belati merah tua belum mencapai Jian Wushuang, namun cahaya pedang dari serangan Jian Wushuang telah bergerak ke arah pria bertopeng perak berjubah hitam. Dentang. Saat suara benturan logam yang dalam terdengar, pria bertopeng perak itu tiba-tiba merasakan lonjakan kekuatan yang kuat melalui belati merah gelapnya. Kekuatan benturan itu langsung membuat tangannya mati rasa dan memaksanya mundur.
Pria bertopeng perak itu ternganga kaget pada Jian Wushuang. Dia belum mencapai inti emas primordial, tetapi kekuatan spiritualnya sama kuatnya dengan milikku. Yang lebih penting, kecepatan pedangnya lebih cepat dan lebih unggul dari milikku. Esensi pedang. Ya, dia telah memahami esensi pedang. Tidak mengherankan bahwa pria bertopeng perak berjubah hitam itu begitu tercengang. Dia dapat mengatakan bahwa Jian Wushuang belum mencapai tingkat pil emas primordial. Bagaimanapun, kekuatan spiritual mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai level pil emas primordial. Setelah dilepaskan, kekuatan spiritual pada level pil emas primordial tidak dapat disembunyikan. Dia tidak merasakan aura pada level pil emas dari Jian Wushuang. Jadi dia yakin bahwa Jian Wushuang belum mencapai tingkat alam pil emas primordial. Ini saja sudah cukup untuk benar-benar mengejutkannya. Dia telah mencapai puncak alam inti emas awal, dan hanya tinggal selangkah lagi menuju alam inti emas mendalam. Dia menggunakan jurus pembantaian, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya oleh Jian Wushuang, yang bahkan belum mencapai inti emas. Apa artinya? Berlari. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu langsung membuat keputusan. Dia hanya bisa berlari. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan adalah kelebihannya, jadi dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, kecepatan Jian Wushuang jauh lebih cepat darinya. Mencoba melarikan diri. Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Pria bertopeng perak berjubah hitam itu tercengang dan dipenuhi rasa getir. Prajurit yang memiliki esensi pedang Gale paling hebat dalam kecepatan. Pergilah ke neraka, kata Jian Wushuang sambil melepaskan niat membunuh yang kuat. Itu adalah jurus kedua dari Anonymous Swordsman's High plus P, gerakan pembunuh pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan dan berdarah muncul. Serangan ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu penuh dengan keputusasaan dan dia bahkan menyerah untuk melawan saat ini. Cahaya pedang berdarah yang menyilaukan dengan mudah menebas lehernya. Menyembur. Lelaki bertopeng perak berjubah hitam, yang berada pada tingkat alam inti emas awal, tergeletak mati di tanah.